Saya ingin berbagi sebuah kisah dulu, supaya lebih jelas dalam poin ini. Pernah Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Jibril. Pertanyaannya begini, wahai Jibril, malaikat Jibril, bagaimana Allah mengatur semua ini dengan keadilannya? Lalu kata Jibril alaihissalam, kau tidak akan mampu memahami itu. Karena manusia tidak bisa menjangkau alam ketuhanan itu. Kata dia, mohonlah kepada Allah. Saya mohon sampaikan kepada Allah agar Allah melihatkan bagaimana Allah mengatur keadilannya dalam kehidupan manusia. Maka Allah pun mengabulkan. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, pergilah ke satu sungai. Ada satu sungai. Allah suruh Nabi Musa ke sana. Tugasnya Nabi Musa hanya melihat kejadian di sana. Tidak melakukan apa-apa. Nabi Musa lalu menunggu dari jarak sedikit jauh. Tidak lama kemudian, di sungai itu Bapak Ibu sekalian, ada satu orang penunggang kuda lewat. Rupanya dia kehausan, penunggang kuda ini. Dia turun dari kudanya dan di pinggang sebelah kiri kanannya. Ini kan kisah klasik ya, kisah orang dulu. Nabi Musa SAW waktu itu masih belum ada bank untuk transfer uang dan segala macam. Dia taruh hartanya di dua kantong besar yang dia gantung di pinggangnya, diselipkan diikat pinggangnya. Waktu dia turun minum karena dia kehausan di sungai itu, dengan hikmah Allah SWT, dua kantong tadi yang digantung di pinggang kiri kanannya itu jatuh. Dan dia tidak sadari itu. Kena letihnya dalam perjalanan, dia tidak sadari. Dia naik kudanya kemudian dia pergi. Ini orang pertama yang datang di sungai tadi yang dilihat oleh Nabi Musa. Nabi Musa cuma disuruh lihat saja. Karena dia minta agar bagaimana, dia mau tahu bagaimana Allah menyelesaikan permasalahan di antara hamba-hambanya. Dan Bapak Ibu saya minta tolong renungi beberapa detik ke depan, renungi kisah ini. Dan coba tarik dalam kehidupan kita. Begitulah keadilan Allah yang luar biasa. Gak lama kemudian datang seorang anak kecil. Anak kecil ini entah dari mana datang mendekati sungai. Kemudian dia minum dari sungai. Dia lihat dua kantong harta tadi. Diambil sama dia. Dibawa pergi. Ini orang yang kedua. Jadi orang yang pertama tadi penunggang kuda pemilik harta, jatuh tapi dia nggak sadari dia pergi. Begitu beberapa saat dia pergi, datang anak kecil minum, kemudian dia tiba-tiba saja butuh dengan tiba-tiba saja dia lihat ada harta, dia ambil sama dia lalu dia pergi. Setelah itu datang orang ketiga, ada satu orang buta matanya datang lewat pakai tongkat. Ini kejadian nyata pada saat itu ya. Dia datang, kemudian dia minum di sungai tersebut. Nah pada saat si buta lagi minum air, orang yang pertama penunggang kuda Bapak Ibu sekalian kembali. Lalu dia bilang sama si buta, mana harta saya? Kata si buta, saya ini buta. Saya tidak tahu siapa Anda, saya tidak tahu harta Anda siapa apa. Saya mampir di sini karena saya haus. Kata orang itu, tidak mungkin. Saya baru beberapa saat yang lalu ke sini dan saya yakin kantong harta saya jatuh di sini. Ringkas cerita ribut antara si buta sama si penunggang kuda, dan karena si penunggang kuda ini jengkel, dia yakin tidak ada orang lain di situ yang dilihat, maka dia pun membunuh si buta. Setelah bunuh si buta, digeledah semua, kantongnya, badannya tidak ada harta tersebut. Dia putus asa, dia tidak tahu harus cari dari mana, kemudian dia pergi. Kira-kira saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kalau menurut Bapak Ibu, secara akal kita manusia, di sini siapa yang salah? Dari tiga orang ini. Pertama pemilik harta yang jatuh kantongnya, yang kedua anak kecil yang mengambil kantong itu, yang ketiga si buta yang ribut memungkiri dia tidak mencuri lalu dibunuh oleh si penunggang kuda. Sumber masalahnya semua dari mana kira-kira? Anak kecil. Anak kecil yang mengambil harta itu kan. Karena kalau anak itu tidak ambil kantong tadi, kan tidak terjadi keributan antara si pemilik harta sama si buta. Nggak jadi pembunuhan kan. Itu kalau akal kita kan manusia. Benar kan? Baik. Nabi Musa alaihissalam waktu lihat kejadian tersebut, karena dia tahu ini terjadi, maka dia bilang sama Jibril alaihissalam, wahai Jibril, saya tidak sabar lagi. Karena Nabi Musa tahu, sebenarnya si buta nggak salah menurut pandangan Nabi Musa. Dan tahu yang ambil harta adalah anak kecil yang pergi. Nabi Musa maksudnya tidak sabar ini, dia ingin tadinya mau bicara sama si orang pemilik harta, bukan ini yang ambil loh, ada anak kecil yang ambil tadi saya lihat. Tapi karena Allah suruh Nabi Musa hanya lihat, nggak boleh terlibat apapun, maka dia tidak terlibat. Tapi dia bilang pada saat ini sudah terjadi, yang si buta sudah dibunuh, maka dia bilang sama Jibril, saya nggak bisa sabar lagi. Kata Jibril alaihissalam, Tuhanmu telah memberikan jawabannya, hai Musa. Apa jawabannya? Ternyata di sini yang benar dari tiga orang ini justru si anak kecil itu. Justru si anak kecil itu. Bagaimana kita memahaminya?
Kalau di pikiran manusia tadi yang salah adalah anak kecil itu kan. Sekarang dibalik. Kata Jibril yang benar adalah anak kecil. Kok bisa anak kecil yang ambil kantong dianggap dia yang benar? Maka dijelaskan oleh Jibril AS. Jadi ceritanya begini. Ini orang yang kaya, yang tadi pemilik harta yang kuda ini. Ya. Dia pernah memperkerjakan ayahnya si anak. Dan pada saat lagi kerja ayahnya si anak ini, dia tidak memberikan upahnya. Dan upahnya itu sejumlah yang diambil oleh anak itu. Begitu kisah nyatanya. Ya. Jadi dia jadi berhak mengambil. Ya. Jadi si pemilik kuda tadi ini rupanya, dia tidak tahu kenapa dia ingin membawa harta dia sebanyak itu, jatuh di tempat itu. Yang di situ anak itu tinggal. Ya. Jatuhlah diambil oleh anak tersebut. Jadi Jibril bilang, ini yang benar si anak kecil. Kenapa? Karena yang pemilik harta tadi, ayahnya anak kecil ini pernah kerja di situ. Kemudian ya, dia dikasih upahnya, lalu dia pergi. Karena dia lemah, dia tidak punya kekuatan, yang kaya ini punya kekuatan, diusir dia pergi. Ya. Tapi Allah dengan kemahadilannya tetap akan memberikan haknya orang yang dizalimi itu. Bagaimana caranya? Ya, nanti akan kita dengarkan. Lalu kata Musa begini, oke lah, kalau gitu saya sudah paham sekarang. Kenapa anak kecil itu punya hak ambil harta? Tapi bagaimana dengan si buta? Apa urusannya sama si buta? Buta gak salah apa-apa. Lalu kata Jibril, setelah ayahnya anak laki-laki ini, dia tidak dikasih haknya oleh pemilik harta, lalu dia cari tempat kerja, dia pernah kerja sama si buta. Waktu itu si buta ini belum buta matanya. Lalu kemudian dia terjadi cekcok dengan si ayah anak ini, walaupun ayah anak itu tidak salah. Lalu si buta ini membunuh ayahnya anak itu. Jadi si buta ini pembunuh dia. Dia membunuh ayahnya anak ini, subhanallah. Maka Allah berikan haknya si yang dibunuh tadi, ayahnya anak ini, dengan caranya dari orang yang kaya zalim ini. Dan Allah menghukum timbalan yang sama si buta karena membunuh, dibunuh juga. Dan yang bunuh dia adalah orang zalim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur semua ini dengan sangat cantik, sangat rapi. Kalau Bapak Ibu selalu melibatkan Allah, apa saja? Ya Allah, tolonglah saya. Ya Allah, mudahkanlah saya. Ya Allah, selamatkan saya. Maka Allah punya cara yang tidak masuk di akal kita. Tapi kalau kita mau pakai cara kita, berbahaya sekali. Karena kita punya keterbatasan sebagai manusia. Kita punya emosi yang tidak terkontrol. Tapi kalau Allah yang kita libatkan, beda sekali. Beda. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah SWT, kata Nabi SAW, Allah berfirman, siapapun yang menggantungkan nasibnya kepada wahai anak Adam, aku akan jadi penolongnya. Tapi kalau dia gantungkan nasibnya pada selain aku, maka aku akan biarkan dia dengan sekutuku itu. Jadi biar aja, dia akan bergantung dengan manusia, tidak akan menemukan jalan keluar. Bapak Ibu kalau punya masalah, saya yakin kita pernah semua menghadapi masalah. Kalau kita cerita masalah kita pada manusia, misalnya kepada orang tua kita, dan orang tua kita mencintai kita misalnya, maka kita hanya akan menambah beban buat mereka. Kalau itu orang kita cintai. Kalau yang sedang kita ceritain adalah musuh kita, atau orang yang bisa berubah jadi musuh kita, sekarang mungkin berteman, atau kita baru kenal nanti akan jadi musuh kita, maka satu waktu dia bisa menyerang kita dengan apa yang sedang kita ceritakan dari kekurangan kita itu. Oleh karena itu sering saya sarankan, ini kaidah sederhana. Bapak Ibu, kalau ada masalah dan mau konsultasi pada ahlinya saja. Misalnya sakit ke dokter. Ada masalah agama ke ustadz atau ustazah. Konsultasi, bukan curhat. Dok, kepala saya sudah 2 hari sakit. Apa obatnya? Itu konsultasi namanya. Bukan dok, saya cerita dulu ya. Saya minggu lalu jalan ke mall, kemudian saya makan di restoran, kemudian saya pulang ke rumah. Tidak apa-apa. Tapi hari setelah itu baru saya sakit kepala. Dokter nggak butuh itu. Tapi orang kalau curhat sama konsultasi beda. Datang ke ustadz atau ustazah, konsultasi. Suami saya ucapin, saya ceraikan kamu. Jatuh nggak tolaknya? Atau suami saya tidak sholat. Bagaimana saya harus menasehatinya? Apakah kalau saya tanya begini terhitung ghibah? Atau seorang suami bilang, istri saya nusyud, membangkang. Tidak mau melayani saya. Apa yang harus saya lakukan? Konsultasi. Maka ustaznya akan mengatakan, lakukan begini dan begitu. Kalau curhat, kalau yang mau paling tepat, coba dengarkan resep ini. Kita lakukan resep yang pertama ini. Tauhid. Kembali kepada Sang Pencipta. Coba mulai sekarang ada masalah wudu,
Sholat 2 rakaat. Jangan angkat kepala dari sujud kecuali sudah tuangkan semua. Ya Allah, sakit saya ini Engkau yang ciptakan aku, Engkau ciptakan penyakit ini, Engkau bisa sembuhkan ya Allah. Nanti Allah punya cara itu. Untuk mempertemukan kita dengan seorang dokter yang cocok, konsultasi itu resep cocok. Nanti Allah punya cara. Kalau doa kita diijabah, bagaimana Bapak Ibu bisa paham kalau doanya diterima? Misalnya kita minta, ya Allah sembuhin saya. Apakah Allah lemparin obat dari langit? Enggak. Baik, ada orang mau menikah. Ya Allah mudahin jodoh saya. Apakah Allah lemparin manusia dari langit untuk dia? Baik ya Allah, ya berikan saya rezeki. Apakah Allah akan lemparkan uang dari langit? Lalu bagaimana? Allah sudah buat sebuah sistem, istilah bahasa Arabnya sunnatullah, sistem. Kayak gini pergantian siang malam. Kita berjalan nih, pas siang malam akan datang. Itu kan sistem ya. Fungsi anggota tubuh, telinga mendengar, mata melihat, hidung menghirup, kan gitu. Telinga dan bibir dan lidah mengecap dan mengucap, tangan menjamak, kaki melangkah. Ini kan sistem ya Allah ciptakan. Nah nanti jawaban doa kita sesuai dengan sistem itu Bapak Ibu sekalian. Kita minta, ya Allah sembuhin saya. Maka nanti kita misalnya malam nih, Bapak Ibu lagi sholat malam berdoa, ya Allah sembuhin penyakit saya. Allah kabulkan nih. Besok kita kumpul sama teman-teman kayak di pengajian begini, ketemu sama ada silaturahim keluarga. Terus nggak sengaja kita ngobrol. Saya udah seminggu ini merasa kok nggak enak ya dan jantung saya denyutnya lebih kuat, deg-degan, saya kadang-kadang gini dan gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong, saya juga pernah rasain itu loh. Saya konsultasi ke dokter ini. Lalu kita ke dokter itu, konsultasi cocok, resep cocok. Apakah dokter sama resep yang sembuhkan? Enggak. Selalu resep dokter semoga lekas sembuh. Nggak ada bilang pasti sembuh, nggak ada. Kan gitu. Maka yang berpengaruh utama adalah Allah. Di sini tauhidnya. Allah dulu, baru dokternya itu. Bisa ditangkap pesannya ya? Nah seperti itu. Kita kalau minta jodoh, Allah nggak lemparin manusia. Tapi tiba-tiba saja nanti ada yang tawarin diri untuk menikah, ada yang tawarin anaknya dan seterusnya. Kita minta rezeki, ada yang tawarin pekerjaan, ada tiba-tiba teman yang tawarin bisnis. Kita lagi duduk di rumah, ada yang tawarin untuk jual mobil. Kita nggak pernah pikir jual beli mobil. Tapi siapa yang menggerakkan orang ini untuk tawarin mobil ke kita? Jangan buru-buru ditolak. Ada sinyal rezeki di situ. Mungkin kita nggak beli, tapi kita tawarkan ke orang lain. Mungkin orang lain itu akan memberikan jasa fee misalnya, atau apa saja. Bisa begitu. Maka kita harus tangkap seperti itu poin pemahamannya. Ini namanya tauhidnya. Ya.